Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Engkau pada pagi hari ini, di mana kami ya Tuhan masih mempunyai waktu untuk mendengarkan firman Engkau, di mana Engkau dapat memberkati kehidupan kami melalui firman Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buka hati kami dan pikiran kami Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini ada di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat yang ke-11. Bunyinya, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Di dalam perjanjian lama, tabut Allah adalah lambang dari kehadiran Allah itu sendiri. Dan ketika tabut Allah ada di rumah Obed-Edom, selama 3 bulan, keluarga Obed-Edom ini diberkati Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya, karena keluarga Obed-Edom sangat menghargai hadirat Tuhan, sehingga Tuhan berkenan memberkati mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menghargai hadirat Tuhan? Obed-Edom ini, ia meninggalkan tempat tinggalnya dan kehidupannya yang nyaman untuk pindah ke Yerusalem dan menjadi penunggu kemah Allah. Ini membuktikan bahwa ia selalu merindukan hadirat Tuhan. Pada waktu itu yang menjadi raja adalah Daud. Daud menjadi raja Israel yang hidupnya selalu merindukan hadirat Tuhan. Di dalam Mazmurnya di 84 ayat yang 11 mengatakan, lebih baik 1 hari hidup di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Daud begitu merindukan kehadiran Tuhan. Dan merindukan kehadirat Tuhan adalah suatu tindakan menghargai hadirat Tuhan. Yang dapat kita nyatakan dengan menyediakan waktu bagi Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kita dapat menghormati hadirat Tuhan dengan hidup kudus, taat kepada Tuhan. Mungkin terkadang kita berpikir, bagaimanakah kita bisa membedakan antara hadirat Tuhan atau tidak? Ada yang menganggap hadirat Tuhan adalah seperti aliran sungai yang mengalir di dalam kehidupan. Lalu apa sebenarnya hadirat Tuhan? Ada suatu cerita, ada seseorang yang bernama Brother Lawrence. Dan ia terbiasa berdoa sebelum memulai pekerjaannya sehari-hari sebagai juru masak. Ia berdoa seperti ini. Ya Allahku, berilah kepadaku anugerah-Mu untuk tinggal dalam hadirat-Mu. Tolonglah dalam pekerjaanku. Kuasailah seluruh perkataanku dan perasaanku. Selama bekerja, ia senantiasa berbicara kepada Allah, memperhatikan petunjuk-petunjuk Tuhan, dan mengabdikan pekerjaannya itu untuk Tuhan. Bahkan pada saat ia sibuk, ia akan mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri dan memohon anugerahnya. Untuk mendapatkan hadirat Tuhan, kita perlu memiliki rahasia hati Tuhan. Dan isi hati Tuhan ini hanya dapat diberikan kepada orang yang mendekat kepadanya, yang mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan intim dengan Tuhan? Berikan waktu kepada Tuhan setiap hari dengan berdoa, membaca firman Tuhan, dan mempunyai kerinduan untuk selalu menyembah Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Hidup bagi Tuhan, hidup yang kudus. Ada suatu cerita,
ada seseorang yang mengikuti KKR selama 3 hari. Dan di hari pertama KKR itu berjalan, pendeta itu mendoakannya, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Kemudian hari yang kedua, dia datang lagi ke KKR. Dan ada seorang panitia juga mendoakan dia, tapi dia juga tidak merasakan apa-apa. Sampai hari yang ketiga dan KKR itu telah berlalu. Sepertinya dia tidak merasakan adanya hadirat Tuhan. Lalu beberapa hari setelah KKR itu berlalu, dia membaca suatu tulisan di mana di dalamnya terdapat kitab daripada 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 dan 12. Dikatakan, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Mungkin terkadang kita merasakan hadirat Tuhan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Mungkin keadaannya bisa seperti angin, seperti gempa, atau seperti api. Tapi ternyata Tuhan ada di dalam angin yang sepoi-sepoi basah. Tuhan bekerja di dalam setiap situasi untuk menyatakan kehadirannya. Marilah kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. Di dalam setiap situasi dalam hidup kita. Agar kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, hari ini kita belajar di mana Sister Vivi mengatakan bagaimana kita harus mau hidup di dalam kehadiran Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup dalam kehadiran Tuhan, biarpun kita di mobil, tempat kita kerja, kita olahraga, kita bisa saja undang kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Di mana kalau hati kita itu tenang dan hanya memandang pada Tuhan, Dia itu bisa kita temukan. Tuhan Yesus tidak jauh. Ya, ada orang mengatakan Tuhan hanya sedekat kita waktu kita doa. Ya, jadi saudara sekalian, marilah masalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, ingat, kita rindu ada di dalam kehadiran Tuhan. Di dalam kesusahan, ya waktu kita di atas gunung, Tuhan juga ada. Di lembah, Tuhan juga ada. Kita undang kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita pasti akan ditolong, akan diberkati, dibantu, dituntun oleh Tuhan Yesus kita. Jikalau kita mempunyai kerinduan untuk hidup di dalam kehadiran Dia. May God bless you. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau Tuhan. Biarlah kami semuanya anak-anak Engkau sungguh sadar dan tahu bahwa setiap saat kita bisa undang kehadiran Engkau. Kita bisa masuk ke dalam kehadiran Engkau, bersama Engkau menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kami. Dalam duka, dalam suka, dalam masalah, dalam enjoyment semuanya, Tuhan Engkau tolong. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Engkau. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Kekudusan-Mu Bapa,
diam dalam